warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SB semua. Kenalin lagi dan lagi ya. Nama aku Lucianti dari SB 60. Jadi di sini kita bakal bahas lagi materi riset bisnis selanjutnya ya. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu fondasi utama dalam riset bisnis, yaitu quantitative data collection atau pengumpulan data kuantitatif. Nah, ini tuh bukan soal mengisi survei atau bikin kuesioner doang, tapi gimana cara kita menyusun nih metode ilmiah agar bisa mengaplikasikan data yang valid dan bisa dipercaya untuk pengambilan keputusan nantinya gitu. Dan cocok banget buat kita nanti juga bikin skripsi, bisnis plan, atau bahkan project yang berbasis data gitu. Jadi nggak hanya untuk menyelesaikan project riset bisnis kita ini. Nah, kita masuk ke learning objektifnya. Jadi ada 6 hal penting yang bakal kita pelajarin hari ini. Apa itu data kuantitatif dan cara ngumpulinnya gimana. Kemudian bedanya dengan kualitatif apa, tapi lagi-lagi ini perulangan aja sih. Kemudian tahapan pengumpulan datanya, strategi sampling dan tipe datanya itu apa aja, dan bagaimana merancang kuesioner dan skala pengukurannya. Nah, terakhir juga soal validitas, reliabilitas, dan etika penelitian. Jadi keep in mind, ini semua tuh saling terhubung. Kalau salah satu bagian nggak benar gitu, jadi hasil penelitian bakal jadi misleading gitu. Nah, apa itu data collection? Data itu adalah informasi, tapi tidak semua informasi itu adalah data yang bermanfaat, gitu garis bawahi. Nah, dalam riset itu kita butuh data yang sistematis. Bayangkan kamu sedang survei kepuasan mahasiswa gitu, misalnya terhadap layanan kampus gitu kan yang paling sering. Nah, tanpa struktur, hasilnya itu akan bias atau sulit dianalisis. Jadi tujuannya itu supaya data bisa jadi bukti, lalu simpulannya valid gitu. Jadi bukan sekedar angka, tapi angka yang bermakna gitu. Nah, paradigma kualitatif versus kuantitatif. Apa bedanya? Jadi kualitatif itu pakai kata-kata, fleksibel, cocok buat eksplorasi awal. Nah, kalau kuantitatif itu pakai angka, lebih baku gitu biasanya, dan cocok untuk generalisasi. Misalnya kalian ingin tahu nih, apakah mahasiswa puas dengan makanan di kantin misalnya ya, kita ambil aja. Nah, kalau misalnya kualitatif itu, tanya mereka tuh cerita pengalaman makanannya, mungkin kita bisa dari wawancara, atau kayak observasi juga tingkah laku mereka gitu. Nah, kalau kuantitatif, mungkin kita bisa kasih survei, terus kasih skala 1-5 misalnya sekali kan, untuk rasa, harga, dan kebersihannya tuh mereka rating berapa gitu. Nah, keduanya ini valid, tergantung tujuan riset kalian mau gimana gitu. Nah, kemudian induktif versus deduktif. Nah, dua pendekatan logika ini, induktif tuh pokoknya dari data ke teori. Misalnya, kamu amati banyak siswa males ikut seminar gitu kan, biasanya itu permasalahan di SB contohnya. Lalu simpulkan karena jadwalnya bentrok atau apa gitu misalnya. Nah, kalau deduktif, itu tuh dari teori dulu baru nyari data. Misalnya kamu punya hipotesis, mahasiswa tuh lebih suka seminarnya online gitu. Nah, terus habis itu uji lewat survei dulu. Jadi kayak kamu membangun teori dulu, mungkin karena seminar online baru nih di datanya tuh bener apa enggak sih, ternyata kamu bener atau enggak sih lewat survei gitu. Nah, kalau di lapangan tuh kita juga ternyata bisa kombinasikan keduanya. Misalnya mungkin kalian untuk memperkuat dua-duanya, jadi wawancara dulu atau secara induktif, lalu survei secara deduktif kan. Nah, jadi ini bisa disebut multi metodologi. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah pengumpulan datanya. Langkah-langkahnya itu pertama, tentukan partisipan. Siapa yang mau kamu teliti gitu misalnya. Kemudian tentukan apa yang dibutuhkan. Misalnya mungkin persepsi atau data sikap, kebiasaan, dan lain-lain gitu. Tergantung kamu meneliti apa. Kemudian yang ketiga, itu pilih instrumen. Misalnya kalian mau apa tadi metodenya kayak kuesioner, atau observasi, atau juga tes secara langsung gitu, atau wawancara. Kemudian juga dapatkan izin misalnya dari kampus atau organisasi nih. Nah, kemudian baru kumpulkan datanya. Jadi jangan langsung buat survei tanpa tahu siapa dan apa yang mau kamu ukur gitu. Ini penting banget. Nah, kemudian unit analisis, populasi, dan sampel. Nah, unit analisis ini bisa dibilang levelnya. Misalnya, kalian mau individu, mahasiswa, atau secara kelompok mahasiswa, atau kelompok UKM misalnya, atau institusi kampus gitu, misalnya se-IPB, atau kampus lain, lintas kampus, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian populasi. Populasi ini sekarang untuk kayak keseluruhan dari sampel yang mau kamu ambil, atau kayak orangnya. Misalnya seluruh mahasiswa IPB, seluruh mahasiswa UNPAD gitu. Misalnya, kemudian kalau sampel, tadi udah disebut ya, pokoknya sampel itu kebalikan dari populasi. Populasi kan dari keseluruhan. Nah, sampel ini sebagian, atau yang mewakili populasi gitu. Nah, tapi hati-hati dengan sampling yang error, sampel error gitu. Kalau kamu cuma survei teman sekelasmu misalnya, itu tuh bakal bias. Gitu. Misalnya kamu ambil ya, mau meneliti mahasiswa IPB, jangan ambil aja teman sekelas. Itu tuh harus benar-benar mungkin setiap fakultas ada, terus setiap fakultas juga ada jurusannya lagi kan. Nah, dan itu kayak harus menyeluruh biar bias gitu. Benar-benar jadi sampel itu rujukannya harus mewakili atau merepresentasikan populasi itu gimana hasilnya gitu. Karena ada keterbatasan kan, kita nggak mungkin neliti satu populasi gitu, kebanyakan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga juga gitu. Nah, kemudian strategi sampling. Jadi ada dua kategori utama nih. Pertama itu namanya probability sampling atau acak. Jadi cocok untuk generalisasi, misalnya kayak apa ya? Ada 3 nih, simple random. Semua punya peluang yang sama. Jadi kayak kalian benar-benar random dalam memilihnya gitu. Kemudian ada yang namanya stratified. Nah, itu jenisnya dibagi dulu. Misalnya menurut jurusan dan menurut kelas gitu, baru diacak sampelnya mau pilih apa. Kemudian yang ketiga ada namanya cluster sampling. Itu diambil misalnya kayak dari kelas A dulu, lalu dikelompokkan tertentu gitu. Jadi kayak diklasterkan dulu atau dikelompokkan dulu gitu. Itu kuncinya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya
non-probability sampling. Ini tuh praktis, tapi biasanya nggak representatif banget, karena dia kan nggak kayak tadi ya, benar-benar mewakili gitu. Nah misalnya convenience atau siapa aja yang tersedia. Jadi misalnya sampel kamu itu benar-benar harus dibutuhkan secara apa ya, cepat gitu. Nah kamu benar-benar ngadain surveinya atau ngambil datanya ke siapa aja yang lagi ada di sana, siapa aja yang bersedia pokoknya untuk diajak jadi sampel kalian gitu. Jadi ini salah satunya kenapa dia tuh disebutnya nggak representatif lah gitu. Kemudian yang kedua itu ada namanya snowball, yaitu rekomendasi responden. Jadi misalnya kalian nyari responden ini, terus kamu minta tolong juga, dia misalnya ke temannya, tolong jadi responden saya gitu. Jadi dia itu snowball, maksudnya kayak dari bola-bola ke menyeluruh tuh secara bercabang, maksudnya kayak direkomendasikan ini ke sini ke teman kamu dan lain-lain gitu. Kemudian kalau untuk penelitian skripsi sih seringnya itu, ini fun fact aja ya sih faktanya, dia tuh lebih sering pakai convenience ini atau tradisional atau juga purposive atau ada tujuannya, misalnya kayak mau neliti orang yang minum kopi tuku, berarti yang di ini langsung merujuk ke kopi tuku aja sampelnya. Nah itu namanya purposive. Nah selain itu selanjutnya ada sumber dan tipe data. Nah sumber data ini bisa terdiri dari orang, dia tuh maksudnya kayak bisa interview atau survei. Kemudian tempatnya itu mungkin bisa observasi lokasinya dulu gitu. Kemudian dokumen ini kayak kita ini dulu mau data sekunder atau data primer misalnya. Nah jenis tadi ya, tadi kan aku udah sebut primer sama sekunder. Nah primer ini tuh kita kumpulkan sendiri secara langsung, jadi datanya benar-benar secara langsung kita ambil gitu. Nah kalau sekunder ini bahasanya adalah dia tuh kita ambil dari penelitian-penelitian yang ada misalnya, atau data-data yang ada misalnya dari BPS, dari jurnal, dari Google Scholar gitu misalnya, yang sering kita pakai kan. Misalnya contohnya survei mahasiswa nih, itu survei minat bisnis. Nah kalian nyebarin langsung ke mahasiswa-mahasiswanya gitu tentang kuesioner yang berisi minat apa sih bisnisnya gitu. Nah ini salah satu primer, tipe data primer gitu. Kemudian kalau misalnya kalian untuk memperkuat atau emang nggak ngambil data primer nih, ngambilnya dari data-data yang ada di internet gitu, misalnya data BPS tentang UMKM misalnya, nah itu namanya sekunder gitu. Nah kemudian kita masuk ke evaluation flow. Jadi urutannya, pertama itu nanyakan apa pertanyaanmu gitu kan. Jadi kayak penelitian kamu nih benar-benar mau memfokuskan ke apa, masalah apa, karena penelitian itu basisnya adalah kita tahu latar belakangnya ada suatu masalah, suatu gap gitu. Kemudian yang kedua, apa indikatornya. Indikator ini kayak untuk mengukur atau sebagai patokan kalian tuh bakal variabelnya ngukurnya nanti gimana atau hasilnya gimana biar kayak nggak keluar-keluar gitu. Kemudian yang ketiga, siapa sumbernya. Penting kan kayak biar valid kita tuh harus tahu informasi atau sampelnya dan lain-lainnya tuh sumbernya harus jelas gitu. Nah apa metodenya? Metode itu kan kayak alat untuk kamu apa ya, meneliti gitu. Jadi kayak nggak bisa ngasal kayak tadi ada metodenya, ternyata ada yang samplingnya non probability atau probability. Jadi itu suatu alatnya, metodenya. Jadi nggak bisa ngasal agar tadi lagi balik lagi ke hasil penelitiannya valid gitu. Contohnya nih, mungkin pertanyaan itu apakah mahasiswa puas dengan wifi kampus gitu. Nah indikatornya itu kalau wifi kampus nih, misalnya mungkin kecepatan sinyalnya atau stabilitasnya gimana. Mungkin kan bisa aja datanya itu cepat, tapi juga kadang-kadang low gitu. Nah itu namanya nggak stabil gitu kan. Jadi kita harus ngambil indikator stabilitas misalnya gitu. Kemudian sumbernya yang pasti mahasiswa, karena kan dari sekian banyak yang pakai wifi kampus itu dominan mahasiswa pastinya. Karena dosen nggak semudah itu biasanya dan kurang cocok untuk dijadikan sampel karena kan biasanya sibuk atau yang lain gitu. Jadi emang ini menyesuaikan. Terus untuk metodenya mungkin pakai kuesioner, terus menyebarnya juga ke mahasiswa yang tadi. Terus pakai skalanya Likert gitu metodenya. Ini kan Likert metodenya. Jadi benar-benar ditentukan dengan yang sesuai gitu. Kemudian kita masuk ke perizinan. Jadi jangan lupa kita tuh harus ada izin ya, misalnya dari lembaga, kampus, organisasi, dan lain-lain. Kemudian individunya sendiri, kita kan ambil sampel dari responden namanya. Nah ini tuh harus izin juga mereka tuh bersedia atau enggak secara paksaan juga, biar kayak datanya enggak bias gitu. Kemudian misalnya anak-anak datanya kita harus izin ortu dulu gitu. Jadi ini emang etika tuh juga penting. Kita tuh nggak bisa manipulasi data, harus jaga kerahasiaan responden dan sebagainya gitu. Harus secara benar. Kemudian menghubungkan variabel dan data. Misalnya nih, kamu mau ukur brand image misalnya. Definisi operasionalnya berarti citra mereknya dulu. Brand image kan citra merek ya bahasa Indonesia. Itu dinilai dari apa dulu, kita harus cari tahu. Misalnya dinilai dari persepsi kualitas, keunikan, dan juga reputasi misalnya. Kemudian skalanya mungkin dari 0 sampai 10 gitu biasanya kuesioner itu ya. Nah pilih alatnya. Tadi misalnya mungkin kuesioner atau mungkin langsung observasi ke tempatnya atau kumpulkan data yang lain gitu. Nah kemudian jenis instrumen dan skala pengukuran. Jadi ada 4 jenis data. Pertama itu ada yang namanya nominal. Ini tuh hanya mengkategorikan gitu. Misalnya jenis kelamin, agama gitu. Kalau ordinal, dia tuh selain mengkategorikan, dia juga bisa mengukur. Misalnya ranking atau kepuasan gitu. Kemudian interval, ini tuh bisa mengkategorikan, mengukur, dan juga dia tuh
tanpa nol mutlak gitu. Misalnya adalah suhu, jadi kayak nol itu ada nilainya suhu kan, karena suhu itu bisa minus derajat dan lain-lain contohnya gitu lah. Kemudian kalau yang keempatnya rasio, jadi kebalikan dari interval tadi, dia itu punya nilai nol yang mutlak. Jadi kalau misalnya nilainya nol, dia nggak ada gitu, misalnya umur, berat badan, dan lain-lain. Pokoknya seperti yang kita pelajari ya, jenis skala ini tuh penting untuk menentukan jenis analisis statistik yang bakal kamu gunain. Nah misalnya data nominal gitu ya, ini tuh nggak bisa dianalisis dengan rata-rata, karena kan dia hanya mengkategorikan ya gitu. Kemudian kita masuk ke konstruksi kuesioner. Langsung langkahnya, pertama itu kita review literatur. Ada nggak sih kuesioner yang bisa diadaptasi? Nah, kemudian yang kedua, tentukan variabel dan info yang dicari. Ketiga, susun pertanyaan. Keempat, sesuaikan dengan karakter respondennya. Nah, kelima ini uji coba atau pretest. Nah, keenam ini finalisasi. Jadi misalnya kamu ingin ukur, apalagi ya contohnya, tingkat stres mahasiswa misalnya. Itu tuh kita bisa cari instrumen yang sudah valid dari jurnal. Terus adaptasi sesuai konteks di yang kamu bahas gitu, konteks misalnya IPB gitu. Jadi diadaptasi itu salah satunya tipe data sekunder ya berarti. Kemudian kita masuk ke jenis pertanyaan kuesioner. Nah pertama ini ada open ended namanya. Itu untuk eksplorasi awal misalnya apa alasan kamu ikut organisasi kampus misalnya. Kemudian yang kedua ada close ended. Close ended ini kayak iya atau tidak atau pilihan ganda. Jadi itu dia benar-benar langsung fokus ke data kuantitatif lah gitu, jadi kayak harus langsung fokus iya atau tidak gitu, hanya berupa pilihan, enggak secara eksplorasi atau kualitatif gitu kayak tadi open ended gitu. Itu salah satu ciri kualitatif ya. Kemudian yang ketiga itu ada scale. Ini tuh kayak skalanya mungkin bisa Likert, ranking atau frekuensi gitu. Nah contohnya misalnya skala 1 sampai 5 gitu kan, skala Likert itu saya merasa produktif saat kuliah daring. Itu tuh nanti kamu skalain, misalnya sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Misalnya sangat tidak setuju itu di angka awal 1, kemudian yang kedua sangat tidak setuju berarti misalnya, kemudian yang ketiga itu netral biasanya, kemudian yang keempat sangat setuju, kelima sangat setuju. Jadi ini kayak bakal di skala ini kayak kita bisa tahu nih frekuensinya atau ranking sifat mereka atau kayak jawaban mereka tuh gimana gitu contohnya. Nah kemudian kita ke slide selanjutnya, menyusun item pertanyaan. Nah, jadi gunakan kalimat singkat, bahasa jelas, dan tidak teknis. Jadi hindari pertanyaan yang negatif atau ganda nih kayak ambigu. Contoh buruknya misalnya ya, apakah kamu tidak merasa bosan dan jenuh saat daring? Gitu. Mending dibagi dua pertanyaannya. Apakah kamu merasa bosan saat kuliah daring? Nah, yang kedua bisa nih, apakah kamu merasa jenuh? Gitu. Kayak itu tuh dua hal yang berbeda sebenarnya gitu. Jadi ini perlu dihindari. Dan hindari nih ada satu fakta yang juga baru fun fact. Jadi hindari kata kuesioner di awal pas nyebar nih, karena ditakutkan orang tuh kayak takut atau malas menjawabnya gitu. Jadi emang untuk mencari responden itu juga butuh tips gitu ya, karena nggak mudah gitu. Nah kemudian yang selanjutnya ada pretesting dan editing. Pretest itu uji coba awal gitu, kita udah tahu. Jadi kita ambil 5-10 orang dari target responden misalnya. Tujuannya itu cek alur, kemudian kejelasannya dan urutan pertanyaannya itu udah benar atau enggak gitu. Kita minta feedback juga dari mereka juga bisa, kemudian revisi. Nah setelah revisi ini kita bisa cek ulang lagi mungkin selanjutnya kayak layoutnya atau tata bahasa yang kita gunakan nih udah mudah dipahami apa belum gitu. Tampilannya tuh juga harus menarik, kalau bisa gunakan desain yang nyaman, terus juga nggak berantakan gitu. Kemudian kita masuk ke validitas dan reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi. Jadi kayak jawaban dari responden itu benar-benar sesuai atau konsisten, nggak ngarang dengan semacamnya gitu. Atau kayak kita mengumpulkan data-data sampel nih. Jadi dia tuh banyak kesamaan konsisten atau enggak sih, atau ternyata jawabannya ambigu yang justru kayak apa ya, bikin kita bingung. Jadi itu kita harus cari jawabannya tuh beneran konsisten atau enggak. Itu bisa dicek dengan tes retest, misalnya alternate form, iterator, dan internal konsistensi. Kemudian yang kedua ada validitas. Validitas ini juga alat ukur sesuai dengan konsep yang diukur atau enggak. Jadi itu kayak kita tuh valid atau enggak sih data yang kita ambil gitu. Jadi kita ukur pakai validitas ini. Misalnya kita ngebuat tadi form yang stres, itu kita udah nyebutin pertanyaan atau jawaban mereka tuh udah bener-bener mengukur stres mereka atau enggak, atau kayak malah enggak secara signifikan bener gitu. Misalnya waktu tidur tuh kan salah satu faktor yang bisa mengukur stres, tapi jangan cuma mengukur waktu tidurnya, berarti kayak kita harus cari indikator lain untuk mengukur stres itu gitu misalnya. Nah selesai, jadi kesimpulannya adalah data kuantitatif tadi ya, itu dikumpulkan secara sistematis sih, karena kan pakai metode dan instrumen yang sesuai, yang jelas gitu. Kemudian juga yang tadi terakhir, jangan lupakan validitas, reliabilitas, dan etika juga tuh. Jadi riset tuh bukan hanya tugas kuliah ini, tapi juga bekal untuk kayak cara berpikir sistematis, kritis, dan terukur gitu. Nah bisa dilihat juga mungkin dari yang kuantitatif ini, karena sifatnya tadi kan sangat apa ya, sistematis gitu, nggak bisa nih kita ubah gitu aja. Jadi kita bisa mulai belajar dari hal kecil kayak survei ke teman-teman, itu dari situ kita belajar langkah yang sistematis itu nanti untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid gitu. Nah jadi terima kasih semuanya, karena
materi itu udah penutup ya. Jadi semoga materi ini bisa membantu kalian mungkin untuk bikin penelitian lebih kuat dan berdampak gitu yang kita pelajari juga. Nah, kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan gitu bisa diskusi juga lewat diskusi via WA aku juga boleh ya, aku open. Jadi jangan ragu untuk tanya-tanya juga untuk mulai riset nih. Karena setiap riset yang baik itu mungkin dimulai dari satu pertanyaan sederhana gitu. Kayak apa yang kamu bakal mau ketahui gitu. Jadi kalau kamu mau, aku juga nanti bisa bantu-bantu juga. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa aku tutup langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.